Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 sifat yang dibenci Allah. 1. Sifat bakhil yang timbul dari orang kaya. Bakhil, pelit, kikir, kalau itu timbul dari orang miskin, tentunya masih bisa dimaklumi karena mereka membutuhkan uang tersebut atau makanan tersebut untuk diri mereka, sehingga ketika mereka harus berbagi dengan orang lain tentu agak berat. Tetapi jika sifat bakhil itu muncul dari orang kaya yang sudah berkelimpahan, yang sudah berlebihan, tentu ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun apapun juga, sifat bakhil itu adalah tidak baik. 2. Kesombongan yang timbul dari orang fakir. Kesombongan adalah sifat tercela. Baik orang fakir maupun orang kaya, jika melakukan kesombongan adalah perbuatan dosa yang dibenci Allah. Tetapi sifat sombong yang berasal dari orang fakir tentu lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita lihat sudah fakir tetapi masih menyombongkan diri. Berbeda kalau sifat sombong itu berasal dari orang kaya. Karena orang kaya memiliki sesuatu yang bisa disombongkan menurut dia. Walaupun tetap saja yang namanya kesombongan adalah tercela, tetapi lebih tercela lagi jika sifat sombong itu berasal dari orang fakir. 3. Ketamakan yang timbul dari ulama. Ulama adalah pewaris dan penerus Nabi Muhammad SAW. Dia ditugaskan untuk membimbing umat dan mengurusi umat. Bagaimana jadinya jika ulama menjadi tamak terhadap dunia, tamak terhadap jabatan, tamak terhadap kemewahan, sehingga ketamakannya itu membuat dirinya lupa dari tugasnya membimbing umat. Jadi salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tamak yang timbul dari ulama. 4. Tidak punya rasa malu yang muncul dari seorang wanita. Rasa malu adalah sebagian dari iman atau setengah iman. Dan baik laki-laki maupun wanita, jika dia memiliki rasa malu, berarti dia memiliki iman yang sangat luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah pribadi yang paling pemalu. Tetapi jika rasa malu itu hilang, tentunya iman juga ikut hilang. Orang jika tidak punya rasa malu, tidak peduli lagi halal dan haram, dosa atau tidak. Dan jika hilangnya rasa malu itu berasal dari wanita, tentu musibah atau fitnah yang terjadi lebih berat lagi karena kaum wanita tidak punya rasa malu. Jika kaum wanita tidak punya rasa malu, tentu ini sangat berbahaya. 5. Cinta dunia yang muncul dari orang yang sudah lanjut usia. Apabila cinta dunia berasal dari anak-anak muda, itu masih bisa dimaklumi karena mereka masih muda. Walaupun cinta dunia tetaplah sesuatu yang tercela. Tetapi lebih mengherankan lagi jika cinta dunia itu berasal dari kakek-kakek atau nenek-nenek yang telah lanjut usia. Bagaimana bisa mereka masih mencintai dunia sementara akhirat sudah di depan mata? Walaupun tidak mesti yang namanya ajal itu menjemput orang yang sudah tua, karena masih muda pun bisa mengalami kematian. Tetapi pada umumnya apabila sudah lanjut usia, sudah sangat dekat dengan kematiannya atau ajalnya. Oleh sebab itu, bukan waktunya lagi mencintai dunia, tetapi mencintai akhirat dan mempersiapkan dirinya untuk keselamatan akhirat. 6. Sifat malas yang timbul dari anak muda atau remaja atau pemuda. Sifat malas adalah sifat tercela, tetapi jika sifat malas itu muncul dari remaja, anak muda, atau pemuda, tentu ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita masih muda, otak kita masih segar, tenaga kita masih kuat, pemikiran kita masih kokoh, kemudian juga segalanya masih bagus. Berbeda kalau hal itu sudah tua. Tentunya akan berat sekali untuk menghafal, untuk mempelajari, untuk mengkaji, untuk olah fisik, yang tentunya akan lemah sekali jika sudah tua. Maka dari itu jika sejak muda malas-malasan, tentu ini adalah kerugian yang sangat besar. Karena nanti ketika sudah tua hanya penyesalan dan penyesalan.
Kenapa dulu waktu masih muda, waktu masih kuat akalnya, masih kuat fisiknya, malah malas-malasan. Oleh sebab itu, sifat malas yang muncul dari anak-anak muda merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 7. Kezaliman yang berasal dari penguasa. Penguasa harusnya itu adalah mengayomi rakyatnya, melayani rakyatnya, membimbing rakyatnya, melindungi rakyatnya. Bagaimana jadinya jika penguasa itu malah melakukan kezaliman, penipuan, kemudian menyakiti rakyatnya, melaparkan rakyatnya, menyusahkan rakyatnya? Tentu ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kezaliman dari orang biasa itu cukup tercela, tetapi kezaliman yang muncul dari penguasa, ketercelaannya itu atau dosanya sungguh berlipat ganda. 8. Sifat pengecut dari pasukan perang. Apabila kita berangkat perang, tentunya kita harus menghilangkan sifat pengecut tersebut karena memang maut dan bahaya ada di depan mata. Dan ibarat kita berangkat perang itu harus siap, sudah pulang tinggal nama saja. Karena perang memang betul-betul luar biasa dan ini merupakan amal tertinggi di dalam agama kita, yaitu jihad. Sehingga orang yang berangkat perang hidup matinya dalam keadaan menang atau dalam keadaan memperoleh kemenangan. Apakah kemenangan karena ghanimah ataukah kemenangan karena mati syahid? Oleh sebab itu tidak boleh untuk melarikan diri atau kabur dari medan perang. Dan kabur dari medan perang merupakan dosa yang sangat besar. Oleh sebab itu kalau berangkat perang kita harus menghilangkan sifat pengecut tersebut. Dan sifat pengecut yang berasal dari pasukan perang merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 9. Ujub yang muncul dari orang-orang yang zuhud. Orang yang zuhud, orang yang tidak mau memikirkan, orang yang zuhud, orang yang tidak mau lagi memikirkan dunia. Pikirannya adalah akhirat dan amal-amal akhirat. Dia hanya berpikir bagaimana untuk kehidupan akhiratnya bisa selamat. Dan dia menjauhi dunia serta tidak peduli dengan kemewahan dunia. Tetapi jika hal itu menimbulkan rasa ujub, bangga diri pada dirinya, tentu hal ini adalah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangga diri dari orang yang mencintai dunia memang tercela, tetapi bangga diri orang yang zuhud, orang yang menampilkan diri sebagai orang yang alim, tentu sifat ujub ini jauh lebih tercela lagi. 10. Riya yang muncul dari ahli ibadah. Karena sesungguhnya ibadah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menampilkan ibadah untuk selain Allah, tentunya ini sangat tercela, bahkan merupakan syirik, yaitu syirik kecil. Oleh sebab itu Allah tidak membutuhkan sekutu, maka segala macam ibadah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nomor 10 ini sesuatu yang dibenci Allah adalah riya yang muncul dari ahli ibadah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah